Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik semua ya, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ya, dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam kondisi atau suasana yang tidak seperti biasa ya sekarang ya, dalam melaksanakan perkuliahan yaitu dengan cara daring atau pendidikan jarak jauh gitu ya. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas atau membuka dengan topik pendahuluan yaitu membahas tentang rencana pembelajaran, kemudian jumlah pertemuan yang akan kita lakukan dalam satu semester, kemudian ada penjelasan juga tentang kriteria penilaian sampai ke proses pemberian nilai nantinya. Nah, kemudian di minggu kemarin juga saya memberikan sebagai bentuk eh, apa namanya engagement ya untuk menarik atau menarik minat Anda dengan memahami topik perkuliahan pada minggu hari ini, yaitu meminta Anda menyampaikan atau memberikan sebuah pemahaman atau ya pemahaman ya terkait dengan apa itu komputer dan apa itu sistem operasi. Nah, begitu saya akan buka eh, jumlah responden yang sudah mengisi atau mengirimkan apa namanya laporan jurnalnya ya, kok laporan jurnal ya, laporan pengumpulan tugas ya. Nah, saya share dulu di sini. Saya akan share dulu sebentar ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat di sini? Sebentar, ini ada yang baru masuk nih, jadi saya harus admit dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini kalau saya lihat ada totalnya sekitar 61 respon ya, atau 61 mahasiswa yang merespon. Sekarang kita coba buka dulu catatannya, arsipnya ada siapa aja ya. Jadi semua tugas yang Anda kirim dan sudah saya tonton satu persatu, yang berhasil mengirimkan itu semua akan saya beri nilai 100 ya. Jadi ada juga beberapa yang tidak mencapai nilai 100 karena yang pertama durasinya juga tidak sesuai yang ditetapkan ya. Ini atas nama Franz Wanimbo. Dia ya artinya ada di sini orangnya nggak? Halo, ya Franz, kamu videonya terlalu pendek sekali. Jadi yang kamu sampaikan itu belum sampai ke substansi, tapi kamu sudah kirim gitu ya. Jadi masih istilahnya kalau dalam dalam apa namanya eh, berpidato atau presentasi itu kamu baru menyampaikan ke pembukaannya saja, setelah itu tutup. Jadi belum sampai ke topiknya, jadi kamu sudah upload. Ya, sayang sekali ya. Jadi eh, apa? Saya tidak bisa kasih nilai maksimal, tapi saya tetap hargai apa yang sudah Anda lakukan sampai saat ini ya. Nah, jadi eh, itu sebagai bentuk pembelajaran juga. Nanti kalau mau membuat video, dipastikan videonya itu sudah sesuai dengan eh, ketentuan yang kita sepakati di awal. Kemudian sebelum mengupload juga harus mereview kembali apakah video yang diputar ini atau yang diupload ini sudah betul-betul video yang sesuai atau belum gitu ya. Nah, saya kemarin tuh agak khawatir juga jangan sampai kamu mungkin sudah merekam,
di atas 2 menit, tapi yang kamu upload itu video yang sebelumnya, yang durasinya cuma 1 menit kurang gitu ya. Jadi apa namanya, saya melihatnya kemarin sepertinya belum tuntas gitu ya. Tapi walaupun itu saya tetap hargai ya. Nah, kemudian ada beberapa juga yang mengirimkan tugasnya, tapi dengan mengupload wisuda gitu ya, mengupload. Jadi yang diupload itu YouTube wisuda Unia, padahal maksud saya itu bukan itu gitu loh. Jadi yang saya maksud itu video yang kamu upload di YouTube, linknya itu dikirim gitu. Saya ngasih contoh itu dengan gambar YouTube wisuda Uniap karena pada saat itu saya bikin formulir online ini, saya sedang nonton wisuda Uniap gitu. Jadi saya buat itu sebagai contoh aja. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari eh, mahasiswa ini mungkin ada yang salah paham gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengomentari sangat terkesan. Maksudnya mungkin sangat terkesannya itu terhadap wisuda Uniapnya kali ya. Padahal bukan bukan itu maksud saya. Maksud saya itu yang diupload itu adalah link YouTube-nya ya. Jadi ini atas nama Uswatun Hasana ya. Gak apa-apa ya saya sebutin namanya aja ya. Jadi karena apa namanya ya, apa namanya, harus terbuka ya. Kemudian ada atas nama Marlis Blandina Waroy ya, ini kelas B juga. Eh, Dia komentari wisuda pasca dan wisuda pasca sarjana dan sarana Universitas Yabis Papua tahun 2022 di Gor Cendrawasih Jayapura. Ini judul dari videonya gitu, bukan bukan linknya. Jadi harusnya yang di-upload itu adalah linknya ya, seperti teman-teman yang lain. Tapi tidak semua sih. Jadi hanya sebagian kecil saja. Jadi ini juga butuh pemahaman. Makanya saya menjelaskan di kesempatan hari ini. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu bukan mengomentari video YouTube Uniap ya, tentang wisuda, dan bukan eh, menuliskan judulnya, tapi yang saya minta adalah tuliskan link YouTube atau file video yang kalian upload melalui YouTube gitu ya. Nah, terus ada juga beberapa orang ya, beberapa mahasiswa nih mengirimkan link tapi linknya expire ya. Jadi ini atas nama Meisyarah Napsi Bahti. Ada nggak di sini orangnya? Kelas A1. Meisyarah ada nggak? Iya, ya, yang kamu kirim ini juga tidak bisa saya nonton ya, karena di situ statusnya link expire. Kemudian kalau saya lihat dari link yang kamu sharing ini adalah eh, link dari Samsung Cloud ya. Sepertinya mungkin kamu mengupload videonya melalui Samsung Cloud, kemudian link link dari video tersebut kamu share. Nah, tapi ternyata pas saya cek, ternyata linknya expire. Jadi nggak bisa saya nonton ya. Sehingga saya tidak memberikan nilai di sini. Oke. Oke, atas nama di link YouTube-nya sudah diupload nggak di dalam formulir ini? Coba ya. Oh, ini ya. Yang ini ya. Maisyara dan Oh ya beda ya. Tapi ini beda, ini orang yang tapi atas nama Maisari ini ada juga ya. Oh, kembar. Kembar kembir nih berarti ya. Oh, oke. Loh, sama ya. Saya juga kembar loh. Betul. Saya juga anak kembar sebenarnya. Jadi kalau nanti di Jayapura ketemu orang yang mirip saya, terus nggak menyapa kalian, berarti itu bukan saya ya. Karena itu kembaran saya itu. Ya, jadi kalau saya Jufri, yang satu namanya Jeffrey. Nah, terus oke, ya saya baru tahu ini ya. Ada anak kembar ternyata di kelas saya ini. Oke, ini ada nama Mei Syari. Tapi ini kembarnya
non identik apa kembar identik ini? Mana nih Mesyara? Mesyara. Oh, oke, Mesyara udah ada nih videonya nih ya. Nomor 57 nih. Oke, oke, berarti uploadnya 2 kali ya. Nah, tapi ini video ini telah dihapus. Jadi keterangan dari video ini ya, videonya telah dihapus tuh gimana tuh? Kamu hapus lagi? Ada di bawah lagi? Oh, ini ya. Oke, saya coba cek lagi ya. Oh ya, udah ada nilainya ya. Oke, aman berarti ya. Ya, memang sih saya yang lihat ada beberapa beberapa data yang double gitu ya, maksudnya nama yang ganda. Berarti saya menganggap itu mengirimkan beberapa kali. Tapi nanti akan yang tampil adalah yang akan saya ambil ada nilai yang ada datanya gitu ya. Nah, tadi saya hanya mengkonfirmasi saja. Oke, terima kasih. Kemudian saya informasikan juga ya, ada ya tadi ada link expire, kemudian ada juga yang tidak ada videonya, dia hanya mengirimkan ini aja nih tanda apa? Strip. Ya, bagaimana? Oke, jam berapa? Oke, baru kirim. Marsanda. Oke, Marsanda ada. Oke, ada dua ya. Oke. Oh, oke, udah masuk ya. Ada nilainya di sini. Oke, makasih. Ya, saya infokan aja ya. Kan kita juga harus transparan ya, menyampaikan apa yang kita temukan ya. Kemudian ini juga video dikenai batasan usia. Ya, jadi ini ada yang mengupload video, tapi pada saat ditanya sama YouTube apakah video ini berhubungan dengan anak-anak, dia pilih iya. Harusnya sih tidak ya, supaya dia tidak masuk dalam kategori video anak-anak. Nah, tapi kalau misalkan dia pilih anak-anak ya berarti dia tidak bisa ditonton oleh orang dewasa. Nah, ini atas nama Nur Fadila. Ada nggak ada di sini mahasiswanya ini? NPM 22. Oh, ini kelas B ya. Oke, kelas B sepertinya tidak ada di kelas di hari ini nih, karena sedang kuliah mata kuliah yang lain. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini kan video ini saya rekam, nanti akan saya share juga supaya bisa ditonton. Oke, jadi eh, ada juga beberapa video yang tidak mengaktifkan kolom komentar. Nah, itu juga eh, menurut saya sayang banget ya, saya nggak bisa komentar tadinya. Nah, kalau yang mengaktifkan komentar ya saya kasih komentar. Wah, semua kalian periksa aja di YouTube-nya tuh ada komentar dari channel saya tuh namanya Peak Multimedia Studio. Nah, itu udah saya komentarin semua ya. Nah, yang tidak mengaktifkan komentarnya itu nggak saya komentarin, ya saya cuma kasih like aja ya. Oke. Nah, dan ada beberapa juga video-video menurut saya bagus ya, keren ya. Secara konsep, kemudian secara apa? Penyampaian gitu ya. Bahkan ada yang menyampaikan itu sambil jalan. Nah, itu saya suka tuh yang begitu ya. Jadi menyampaikan video tuh mempresentasi tuh seolah kayak dia lagi ngevlog gitu ya. Nah, itu keren tuh, keren banget tuh. Nah, itu saya suka yang kayak gitu. Ya, selamat malam. Oke, ya Hergi, sudah kirim. Oke, bermasalahnya kenapa? Tidak bisa diuploadnya kenapa itu? Iya, kan bermasalah itu kan kita harus tahu masalahnya kenapa. Apakah sinyalnya tidak ada kah? Atau mungkin tidak ada internet kah? Atau bagaimana kah? Kan harus. Oh, begitu. Oke. Oke, oke, oke. Ya, nanti kalau ada kayak begitu ya, eh harus inisiatif ya.
inisiatifnya itu begini, jangan menunggu setelah waktu habis baru dilaporkan di pertemuan, tapi kalian harus inisiatif menghubungi teman-teman yang bisa mengupload gitu. Kalau misalkan ada kendala teknis seperti itu, coba dikonsultasikan ke teman-temannya. Ya, barangkali teman-teman yang lain bisa membantu, kan begitu ya. Ini kan kalian satu angkatan, satu kelas, kemudian harus bisa saling apa namanya, saling saling kompak gitu ya. Nah, artinya memberi semangat, kemudian memotivasi teman-teman yang lain juga untuk bisa tahu seperti itu. Jadi eh, sesungguhnya apa yang saya berikan ke kalian ini tugas ini sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi saya juga pengen tahu sejauh mana mahasiswa yang masuk di angkatan sekarang ini yang mengambil mata kuliah aplikasi komputer ini sejauh mana dia telah menguasai, memahami atau eh, merasakan manfaat dari teknologi yang sekarang sudah berkembang seperti hari ini. Nah, itu yang ingin saya ketahui sebenarnya. Nah, supaya saya bisa mengukur kira-kira nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu saya bisa melakukan apa gitu ya. Nah, jadi tugas dari yang saya berikan di minggu kemarin itu sebenarnya ada uh, outcome-nya sebenarnya. Output-nya itu adalah tugas video. Tapi outcome-nya itu yang saya lihat mahasiswa yang masuk di kelas saya ini semua sudah paham dan melek dengan teknologi. Buktinya dengan cara mengupload video mereka sebagian besar sudah memahami dan menurut saya sudah menguasai. Dan ada beberapa video yang tadi saya sampaikan ya tadi dengan konsep yang menarik gitu ya, yang keren. Ada yang menggunakan bumper video ya, kemudian ada yang dengan cara tepuk tangan gini, ceklik, langsung slide-nya keluar. Nah, itu juga keren juga tuh. Itu salah satu kreasi yang unik ya menurut saya. Jadi tidak tidak dengan kita cuma ngomong aja kan. Komputer adalah alat pemeriksa dan perhitungan. Ah, itu terlalu monoton banget gitu ya. Tapi kalau bisa divariasikan dengan cara begini kan langsung komputer keluar misalnya gitu kan. Itu kan unik ya. Artinya apa namanya? eh, ada nilai kreasinya di situ dan itu saya apa hargai banget itu. Nah, jadi itu jadi poinnya nantinya, poin plusnya nanti. Oke ya, di sini saya tandai juga ya. Ini ada yang pakai bumper juga gitu ya, atas nama Rahmayanti ya. Jadi sebelum dia pakai masuk ke videonya dia buat bumper gitu ya. Nah, di situ dia gimana di situ bumpernya dia tulis gini, please like, comment, and subscribe kan. Nah, tapi saya mau komen ternyata komentarnya nggak aktif, jadi ya udah gimana tuh. Jadi ya itu juga harus diperhatikan tuh. Maksud saya tuh saya mau komentarin itu tapi nggak bisa dikomentarin, ya udah saya sampaikan aja di kesempatan hari ini. Nah, kemudian ada juga eh mana ya? Saya tandai sih kemarin tuh. Ini juga ada yang video video ini di style untuk pribadi. Jadi, nah ini juga atas nama Felicia Manny Herlin ya. Jadi dia upload video, di situ ada 3 pilihan harusnya ya. Nah, apakah sifatnya public, private, atau tidak untuk umum ya, kalau nggak salah ada satu lagi. Nah, yang di share itu kalau Anda mau sifatnya private, hanya Anda aja yang bisa nonton, orang lain nggak bisa. Tapi kalau berbagi link, ya orang yang Anda kirimkan linknya itu yang bisa menonton. Tapi kalau public, semua seluruh dunia bisa menonton itu. Nah, jadi pilihan uploadnya nanti seperti itu cara ngaturnya. Nah, kemudian ada juga yang double ya. Ini udah saya tandai. Artinya double itu maksudnya bukan eh, dua apa dua buah video yang berbeda, tapi satu video yang sama, namun dia melakukan upload videonya 2 kali ya. Ini atas nama Dina Alsya Ramadhani ya. Kemudian ada juga, nah ini juga ada yang salah dalam dalam kata ya. Jadi sebenarnya udah bagus ya, artinya secara angle, secara
video suaranya udah jelas, tapi katanya salah ya. Jadi harusnya dia sebutnya Microsoft, Microsoft, tapi jadi Microscope. Nah, itu saya komentarin tuh kemarin tuh, ya. Itu ada eh, apa namanya mahasiswa kelas apa nih? A1 nih, atas nama Taufik Tri Ramadana. Mana ada nggak di sini Taufik? Taufik. Nah, Taufik. Ya, aku udah baca tuh komentar Bapak ya. Jadi, eh, ya oke. Nggak apa-apa ya, ini kan namanya belajar ya. Nah, terus ini ya, saya tandai juga nih, nice concept. Nice concept ini atas nama Nurul Magfira. Nah, mana Nurul nih, mana? Ada nggak di sini? Woi, Nurul. Nah, saya pengen nanya nih, saya pengen nanya ke Nurul. Nurul, kamu emang biasa pakai bikin video ya? Oke. Kamu apa biasanya bikin video-video seperti apa? Oh, oke. Nah, nah di sini saya tandai nih apa nice concept ya. Nah, saya pengen tanya nih, apa ini teman-temanmu udah ada yang lihat belum nih? Udah ada yang nonton belum? Oh, oke, boleh nih. Oke, jadi nice konsep ya. Mungkin teman-temannya mau lihat nggak? Kalau mau lihat saya puterin nih sekarang nih. Oh, oke, apalagi nih yang bilang boleh-boleh nih ya. Biar ini ya, biar biar fire 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 gitu ya. Ini untuk menyemangati aja ya, biar warming warming semangat aja. Nanti kalau tugas berikutnya kamu bikinnya tuh harus sama, kalau bisa melewati menyaingi punya Nur lah ya. Itu. Oke, sebentar. Saya putarin nih. Saya putarin. Ah, oke. Jadi selain video dia pakai frame ya. Kemudian ada subtitlenya juga. Ini subtitlenya bikin sendiri, ngetik ulang atau kamu pakai aplikasi? Maksudnya aplikasinya tuh dia auto detect kalimat jadi huruf atau kamu ngetik ulang? Oke, nah kamu share dong aplikasinya apa itu di situ yang kamu pakai? Apa? Oh, CapCut tuh. Keren nggak? Teman-temannya Nurul di mana nih? Coba komentarin dong. Oke, ya, ada transisi ya. Tuh kan ya. Kan langsung tuh keluar tuh. Nah, kalian boleh pakai yang begitu ya. Itu juga salah satu trik ya untuk mempersingkat presentasi dengan menggunakan video. Wih, tepuk tangan dulu buat Nurul. Oke, keren, 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 keren. Jadi nanti kalau mau buat konten, tinggal hubungi Nurul aja ya guys. Oke, kita lanjut ya. Saya pengen ngasih tahu juga nih buat yang lain juga. Ini ada beberapa ya video ini di setel untuk pribadi ya. Jadi ini
Kinar ya, Kinar Yosi Afar ya, saya kasih tahu aja tuh. Terus ini tidak ada linknya, dia hanya komen iya gitu aja. Ini atas nama Hergi Itali. Oh, yang tadi komentar ya tadi ya, yang kendala tadi ya. Oke. Nah, ini Pak Guru. Oh, jadi dia menyapa gitu ya. Di videonya itu eh, dia menyapa, maksudnya mungkin mau menyapa ke saya gitu ya, tapi dia sebut dengan kata Pak Guru ya. Padahal harusnya bukan guru ya, dosen ya. Nah, beda itu dosen sama guru itu eh, metode pengajarannya berbeda. Kalau guru tuh ya kita mengajar, ngasih taunya menggunakan buku ya, mempelajari ya. Anak-anak silakan buka halaman sekian gitu ya dibuka. Tapi kalau dosen tuh mengajarnya dengan cara langsung praktek, memperagakan, kemudian memberikan share pengalaman, sharing knowledge ya, seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah, sama-sama ya. Artinya masih dalam satu kategori yang sama. Oke. Kemudian ada juga, nah ini ada yang videonya miring nih. Jadi, aduh, saya semalam tuh nonton sampai kepala saya sambil begini nih. Saya sebut aja ya. Ini atas nama Naila Azalia. Naila mana Naila? Nah, saya pengen ngasih ngasih tahu nih. Naila juga udah lihat belum videonya Naila? Oke. Setelah kamu upload, gimana perasaan kamu? Iya, maksud saya pengen gini ya. Maksudnya kamu bisa merasakan nggak apa yang kamu buat itu? Aduh, ini upload apa? Saya uploadnya videonya nggak bisa di rotate nih. Harusnya kan dia auto rotate. Jadi mau posisinya berdiri atau miring begini, dia harus mengikutin gitu ya. Nah, jadi videonya miring. Saya sampai nonton tuh leher saya juga agak sakit juga nih sampai dua menit kan begini kan. Oke. Kemudian ada juga suaranya kecil nih. Nah, suaranya kecil. Ini bagus ya, tapi suaranya kecil nih atas nama Naswa Alia Hapsari. Ada nggak di sini Naswa? Oke, iya. Jadi sebenarnya udah bagus, cuman mungkin mikrofonnya ketutup atau gimana ya. Jadi suaranya nggak, ya, tapi ya nggak apa-apa. Masih masih terdengar lah. Tapi kalau pakai headset masih kedengaran. Tapi kalau saya buka headset, saya setel ke speaker ruangan kerja saya ini, suaranya nggak begitu jelas. Mungkin karena apa ambient sound dari yang lain ya. Oke. Nah, terus di dua orang terakhir ini tidak mengirimkan link apa-apa, hanya mengomentari ya, ya gitu aja ya. Ini atas nama, oh ini Hergi ya. Hergi. Oke, baik. Jadi sekian itu hasil tugas yang sudah saya rekap dari semua mahasiswa ya. Untuk yang belum berhasil mengupload videonya nanti bisa belajar sama Nurul ya. Langsung dikasih ilmunya di situ. Ya, oke, siap Nurul ya. Oke. Nanti kamu bikin channel tuh, bikin channel terus ini di-share ke teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya saya udah menyiapkan juga ya materi perkuliahan. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sebelum saya melanjutkan sambil membuka materi, apakah ada yang ingin bertanya di sini? Silakan ya, jika ada yang ingin bertanya. Oke, saya share lagi ya. Hmm, oke, sudah tampil di layar kalian. Baik.
Ya, pada pertemuan hari ini ya kita akan membahas tentang eh, materi perkuliahan aplikasi komputer, yaitu dengan topik pembelajaran ya topik pembelajaran hari ini adalah pengenalan komputer. Nah, untuk itu saya akan memberikan paparan atau slide ya, sambil nanti Anda bisa melihat. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, maka silakan Anda eh, bertanya pada saat saya memberikan kesempatan bertanya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan ya, apa? Ini kita bertanya ya, apa itu komputer? Kemudian bagian-bagian komputer itu apa saja? Kemudian komponen-komponen input dan proses serta output itu dari komputer itu apa saja? Nah, ini akan kita bahas secara apa? Secara konsep ya serta pemahaman teori dan definisi. Kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini nanti ya. Oke, untuk pertanyaan nomor satu sudah banyak yang menjawab melalui video ya. Kemudian saya akan mencoba memberikan eh, jawaban yang menurut dari versi saya atau pernyataan saya. Nah, jadi eh, ada yang saya akan tampilkan di slide-slide berikutnya ini. Nah, secara pengertian ya, komputer itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah menghitung ya. Bahasa Latinnya itu adalah computare ya. Nah, artinya menghitung. Kemudian dari beberapa para ahli ya menyatakan bahwa salah satunya ini Hemesher ya, tahun 2001 dia menyatakan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output berupa informasi dari manusia eh, yang menggunakannya. Nah, kemudian dari ahli-ahli yang lain juga ya seperti Bill Smear ya, ini di tahun 85 dia menyampaikan adalah komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas ya. Yang pertama menerima input ya, kemudian dari input itu dia proses ya, mengolah ya, hasil input itu, kemudian menyimpan perintah input dan menghasilkan hasil pengolahan. Setelah itu hasil dari pengolahan itu ditampilkan dalam bentuk luaran atau output ya, dalam bentuk informasi. Bagaimana? Oke, jadi input, proses, output, begitu ya. Jadi apa yang diperintahkan ke komputer nanti akan direkam oleh memori, kemudian diproses. Nah, dalam proses itu hasilnya itu adalah informasi. Atau bisa dikatakan kalau di ilmu ilmu komputer ya, data dengan informasi itu sama nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Coba ada yang bisa jawab. Data dengan informasi sama apa? Tidak. Berbeda. Oke, apa yang berbedanya? Data itu apa? Oke. Ya, secara secara kata kelihatan pasti berbeda ya, tapi secara pemahaman ya, data atau fakta itu atau misalnya kita mulai dari fakta ya. Fakta itu kan kondisi yang terjadi dengan saat kondisi yang sebenarnya gitu ya. Sementara data itu adalah sesuatu yang belum memiliki arti, ya, sesuatu hal yang belum memiliki arti. Tapi ketika data itu diolah, diproses menjadi olahan, ya,
keluarannya itu akan menjadi informasi. Nah, pemahaman itu sama dengan apa yang dijelaskan oleh pengertian komputer ini gitu ya. Jadi menerima input, nah menerima input perintah gitu ya, menerima input. Misalnya kita nyuruh komputer tekan huruf A, ya dia akan tulis A gitu ya. Kemudian kita bersuara ke komputer ya, saya mau mengeluarkan suara saya, kemudian dia suara saya melalui mikrofon, kemudian mikrofon mengirimkan suara saya sampai ke telinga kalian yang ada di Jayapura, itu kan luar biasa. Jadi data yang saya keluarkan dari mulut saya itu masih belum berarti apa-apa karena yang mendengar saya sendiri. Tapi ketika diolah menggunakan komputer, kemudian ditransmisikan menggunakan internet dan segala macam sampai terdengar ke perangkat kalian, itu adalah hasil pengolahan. Dan suara yang saya sampaikan dari dari tempat saya sekarang ini, itu awalnya kan bunyinya gelombang ya, gelombang suara. Kemudian terekam menggunakan mikrofon, mikrofon menangkap gelombang suara saya itu, kemudian dikonversi gelombang suara menjadi sinyal elektronik ya, dikirimlah melalui perangkat komputer. Nah, proses perubahan gelombang menjadi sinyal elektronik itu diolah menggunakan komputer tuh. Jadi direkam menggunakan mikrofon, mikrofon melanjutkan ke dalam komputer untuk memproses suara saya tadi menjadi gelombang elektronik, kemudian dikirimkan melalui internet ya, sinyal ya, melalui sinyal gelombang sinyal juga. Nah, dan ditangkap oleh perangkat komputer kalian yang ada di rumah sana. Nah, sampai di komputer kalian dikeluarkanlah lewat speaker. Nah, speaker itulah hasil pengolahan outputnya ya. Jadi diolah menggunakan komputer ya. Outputnya adalah speaker. Inputnya adalah mikrofon. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang perangkat-perangkat input dan perangkat-perangkat output. Oke. Kemudian ada juga ya pengertian komputer menurut Fowry ya. Dia mengatakan komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logik ya, tanpa campur tangan orang lain. Jadi komputer itu sangat cepat sekali, sangat akurat dalam melakukan perhitungan ya, secanggih-canggihnya perangkat yang paling canggih ya komputer ya. Kalian mau suruh ngitung berapa berapa digit pun dia akan ngitung ya. Ya. Kemudian dengan proses aritmatika, kemudian operasi logika dan segala macam. Oke. Ya. Nah, jadi tadi itu pengertian dari komputer. Nah, kemudian dari komputer juga memiliki sistem kerja ya. Sistem kerjanya mulai dari uh, input ya, masukan ya, memberikan masukan atau perintah input kepada komputer, kemudian diproses. Nah, diproses itu perintah input itu akan disimpan ke dalam memori eksternal di atas ya. Nah, makanya kalau kita dengar memori itu kan dulu waktu kita belum belajar bahasa Inggris atau belum belajar belum belajar komputer, yang kita ingat dengan memori itu kan ingatan ya, kenangan gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan memori itu kan kenangan ya. Waduh, saya ada memori indah nih sama dia nih kan gitu ya sih. Jadi memori itu sama juga dengan apa nih, cara kerja memori yang ada di komputer ya, itu sama dengan cara kerja memori yang ada di kepala kita ya, ingatan ya. Jadi komputer dia merekam semua aktivitas yang pernah kita lakukan selama komputer itu sedang on. Menurut saya ketika komputer itu nyala, terus kalian buka aplikasi ini, buka gambar ini, buka video ini, buka buka folder file apapun, itu semua direkam, disimpan sama alat komputer yang namanya memori ya. Nah, memori itu ada dua jenis, ada eksternal, ada internal. Nah, internalnya itu ada dalam komponen prosesor, sementara eksternal itu dia di luar prosesor. Cara kerja memori itu sama seperti itu, sama seperti ingatan kita. Jadi misalnya ya,
kayak saya ya, saya tadi kan belum belum mengajar tuh, saya barusan lagi ada pertemuan di tempat lain. Nah, saya bisa mengingat kan, oh tadi misalnya ya kalau ada barang saya ketinggalan, waduh ini tas saya ada yang ketinggalan nih. Otomatis kan saya mengingat tuh, oh barusan saya habis dari tempat makan. Berarti tas saya itu ketinggalan di tempat makan. Barang saya yang ada di tempat makan itu adalah barang saya, kan begitu. Nah, sama seperti dengan komputer. Misalnya, kalian sekarang sedang buka aplikasi Google Chrome untuk mengakses Google Meet. Ya, setelah nanti kita kuliah selesai, kalian close Google Chrome-nya, kemudian dibuka kembali, itu komputer tidak akan terlalu lama berpikir karena sebelumnya sudah pernah dibuka. Gitu ya. Sama seperti kalau kita buka aplikasi, misalnya buka Microsoft Word, ya. Nah, biasanya kalau kita buka Microsoft Word pertama kali setelah komputer kita dinyalakan, dia pasti akan keluar logo kan, klik warna hijau gitu ya, apa warna biru kan, Microsoft Word gitu ya. Itu ada jeda waktu sekitar eh, 5 sampai 10 detik tuh. Nah, itu karena komputer itu sedang merekam. Kita sedang membuka komputer, apa aplikasi itu. Tapi ketika kita sudah close Word-nya, kemudian kita beberapa menit atau beberapa jam kemudian pengen buka lagi Word-nya, dia nggak akan selama selama semula waktu kita buka. Boleh dipraktekkan nanti di rumah. Misalnya setelah di close aplikasi Word-nya, terus kalian buka lagi, sengajain aja. Itu proses loading untuk buka aplikasinya itu nggak selama pada saat aplikasi Word pertama kali kita buka di komputer. Nah, kenapa seperti itu? Karena komputer sudah menyimpan aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu disimpannya di dalam memori. Begitu ya. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian setelah disimpan oleh memori, diproses kembali oleh proses device dan dilempar untuk menampilkan keluaran. Nah, bentuk keluarannya itu bisa berupa tampilan yang bisa kalian lihat di layar, ya. Kemudian bisa juga berupa printan kertas, ya. Jadi printan itu hasil output dari proses pemrosesan, ya. Nah, jadi output device. Nah, nanti kita akan bahas tuh beberapa perangkat output dan beberapa perangkat input ya untuk komputer. Nah, untuk sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak nih sistem kerja komputer? Baik, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Ini ada penjelasannya. Nanti materi ini akan saya share juga nanti di learning-nya. Nah, ini cara kerja komputer ini ada penjelasannya ya. Ada external memory ya. Kemudian ada sifatnya memori cadangan dan segala macam. Tadi sudah saya sampaikan apa apa secara singkat ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis komputer. Nah, ada yang namanya superkomputer. Kemudian ada juga jenis mainframe komputer. Dan yang ketiga ada juga jenis komputer yang disebut dengan microkomputer. Nah, contohnya seperti ini, ya, superkomputer. Kelihatan nggak? Nah, ini kira-kira apa nih yang kalian lihat ini? Pernah lihat nggak komputer kayak gini? Mungkin ada yang iya betul sekali ya, server ya. Server yang pakai rak ini. Jadi ada lemari ya, lemari yang sengaja dibuat seperti lemari rak untuk menyimpan server-server. Kalau Bitcoin bukan seperti ini ya, dia pakai VGA. Ya. Tapi raknya juga mirip-mirip ya. Tapi kalau di Bitcoin itu kan dia pakai eh, apa perangkat untuk komputer juga, tapi lebih ke virtual graphic ya, VGA. Oke. Nah, kemudian ini adalah komputer mainframe. Pernah lihat seperti ini? Nah, ini komputer mainframe ya, yang paling tinggi dalam kelasnya ya.
mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi dia hampir sama seperti server tapi lebih gede lagi kapasitasnya, lebih besar dari server. Nah, ini komputer mainframe seperti ini, kemudian microkomputer. Nah, nah kalau sudah sampai ini, kalian sering lihat nih komputer yang model kayak gini nih. Ini yang sering kita pakai juga di kehidupan kita sehari-hari, yang kita sering jumpai juga di sekolah-sekolah mungkin ya waktu zaman sekolah atau di kantor, dan nanti praktek di lab menggunakan komputer-komputer seperti ini. Ya. Jadi microkomputer adalah sebuah perangkat komputer yang menggunakan microprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer micro ini juga dikenal sebagai personal computer atau PC. Ya. Jadi PC bukan PC yang lagi hits sekarang ya, kasusnya ya, bukan ya. PC itu maksudnya personal computer, bukan bukan yang lagi viral. Nah, kemudian eh, selain personal computer atau PC ya, itu disebut juga sebagai home computer atau small business computer untuk bisnis yang ukurannya kecil atau dalam istilah sekarang di istilah kita UMKM ya. Oke. Tadi dari jenis komputer dan sekarang kita bahas tentang bagian-bagian yang ada pada komputer. Nah, apa yang pernah Anda ketahui dari bagian-bagian komputer? Ada yang tahu nggak nih bagian-bagian dari komputer? Sebut aja. Oke, satu-satu ya, satu-satu, satu orang satu aja, supaya yang lain dapat. Oke, saya pengen dengar satu-satu. Ya, oke, monitor. Terus apa lagi? Speaker. Oke, boleh. LCD, boleh. Kamera, boleh. CPU, UPS, keyboard, oke. Ada lagi? Masih banyak. Memori, ada yang tadi bilang memori RAM ya. Oke. Siapa? Apa? Motherboard, oke. Motherboard. Ada lagi? Kartu grafis, ya boleh. Graphic card ya. Oke. Jadi bagian-bagian komputer itu ada sini ya. Nah, ini kita bahas dulu arsitek ya. Sebelum masuk ke bagiannya, kita masuk ke arsitekturnya. Jadi, komputer itu terdiri dari tiga perangkat. Ya, yang pertama perangkat input, perangkat output ya. Selain itu ada proses perangkat pemrosesan atau disebut dia satu rangkaian di sini namanya perangkat pemrosesan atau CPU ya. Nah, CPU itu terdiri atau terbagi menjadi dua memori ya. Yang pertama RAM atau RAM dan yang kedua adalah ROM atau ROM. Jadi RAM dan ROM ini adalah anak dari CPU ya, anak kembar dari anak CPU yang dulu punya orang tua itu namanya CPU. Itu anak kembarnya itu RAM dan ROM ya. Nah, artinya di dalam CPU itu ada perangkat yang tugasnya hanya mengakses dan membaca dan ada yang tugasnya melakukan baca saja. Nah, jadi ROM itu kepanjangan dari read only memory. Nah, kalau RAM adalah random access memory. Nah, jadi eh, kalau RAM dia membaca secara acak dan mengakses ingatan itu secara acak sejauh mana sebanyak apa komputer itu sampai di apa sejauh mana digunakan gitu ya. Dia akan membaca semua apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas kita berkomputer gitu ya. Nah, tapi kalau ROM itu read only memory dia membaca perintah yang ada di dalam komputer. Nah, contoh penerapan
ROM atau ROM itu ketika kalian pertama kali pencet tombol power dari layarnya masih gelap, ya, tiba-tiba keluar kan gambar apa, keluar teks berwarna putih gitu ya, layar hitam dengan teks putih. Setelah itu baru masuk ke Windows kan begitu ya. Nah, sebelum dia masuk ke splash screen-nya Windows, ada teks-teks yang berwarna putih itu adalah ROM-nya. Jadi dia membaca memori yang ada di dalam komputer untuk mengaktifkan komputernya gitu. Jadi itu ROM-nya. Sementara RAM yang tadi yang saya ceritakan tadi, dia seperti mengingat semua apa yang dilakukan. Nah, ketika komputer baru pertama kali nyala, dari tampilan Windows keluar, terus dia masuk, selamat datang gitu ya, misalnya welcome to Windows 11. Nah, begitu dia masuk ke tampilan apa? Tampilan desktop, itu kondisi memori itu masih nol, ya. Dia masih nol karena dia masih baru nyala kan. Nah, makanya tadi ketika kita menjalankan satu aplikasi ya, contohnya kayak Microsoft Office, misalnya Word, nah dia akan membuka Word, dia menampilkan splash screen tadi ya, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2013 gitu ya. Nah, itu dia merekam gitu. Nah, di situ baru dia merekam, oh ingatan dia tuh. Nah, makanya prosesnya agak lama ketika kita membuka aplikasi di awal dengan kita membuka aplikasi itu 2 atau 3 kali setelah kita membuka aplikasi awalnya. Jadi lebih cepat dia membaca karena sebelumnya sudah pernah dibuka atau sebelumnya sudah pernah diaktifkan. Nah, seperti itulah. Oke. Kemudian perangkat input ya tadi ya seperti eh, contohnya, kalau saya tadi contohkan perangkat input dari laptop saya bisa terdengar ke kalian tuh, perangkat inputnya adalah mikrofon ya. Jadi saya bersuara, mikrofon menangkap suara saya, dia menginputkan suara saya ke komputer, diproses, kemudian dikeluarkan dalam bentuk eh, suara lewat speaker. Nah, inputnya adalah mikrofon, outputnya adalah speaker. Oke. Nah, tadi ada yang bilang CPU ya. Nah, CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit ya. Ini adalah kotak ya yang berisi berbagai komponen elektronik komputer yang digunakan dalam memproses data. Nah, unit sistem ini juga biasa disebut unit pemrosesan pusat atau CPU. Nah, CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit ya. Jadi dia menyimpan semua perangkat-perangkat komputer, semua yang mulai dari kabel apa, power supply sampai ke perangkat memori, prosesor, hard disk dan segala macam itu dalam satu kotak box itu yang namanya CPU. Ya, jadi di dalam CPU itu ada beberapa perangkat, ada memori, ada apa, ada apa namanya, ada prosesor, ada VGA, ada sound card gitu ya. Kemudian selanjutnya selain selain CPU ada juga mainboard ya tadi ya. Nah, ini kalau mainboard kita lihat di dalam CPU itu dia bentuknya yang ini nih, yang warna hijau nih. Nah, ini ya, mainboardnya ini ya. Oke. Nah, sementara bentuk fisiknya kalau kita lihat secara satuan barang itu seperti ini. Bentuk fisiknya. Jadi ini mainboard ini adalah papan elektronik yang dirancang sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai tempat konektivitas perangkat-perangkat yang lain. Nah, mainboard ini juga disebut sebagai motherboard. Ya. Mother itu berarti ibu kan, board itu papan. Jadi papan ibu kan kalau kita artikan ke Indonesia gitu ya. Maksudnya dia induk dari semua komponen komputer yang dipasang ke dalam papan ini gitu ya. Jadi mainboard atau motherboard ya. Induk dari perangkat-perangkat yang lain kayak prosesor, memori, kemudian VGA, kemudian ada lagi colokan untuk mengaktifkan kabel power, eh, tombol power supply dan segala macam ya. Ini di dalam perangkat ini eh, semua perangkat komputer akan terkoneksi lewat mainboard ini. Nah,
kita tidak akan belajar cara merakit komputer ya, karena ini mata kuliah aplikasi komputer. Jadi saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara merakit komputer. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga media penyimpanan. Nah, dalam komputer itu ada 4 media penyimpanan atau dibagi menjadi 4 golongan ya atau 4 bagian. Nah, yang pertama yang disebut sebagai primary storage atau penyimpanan utama, tempat penyimpanan utama. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, primary storage itu ada di dalam kotak ini. Nah, sekarang kita periksa nih, kotak ini apa isinya ini? Nah, primary storage ini ada memori, ya. Nah, central processing unit, ya. Ini primary storage, tempat penyimpanan utama yang ada di komputer. Ya, jadi jangan ada yang salah paham tempat penyimpanan itu kayak hard disk. Itu bukan tempat penyimpanan utama, tapi sebelum file itu disimpan ke hard disk, ya itu dia tersimpan dulu di memori yang tadi, ya. Nah, memori yang kita jelaskan di sebelumnya tuh. Nah, itu primary storage-nya itu di situ. Ya, jadi sebelum dia simpan ke dalam hard disk atau sedalam tempat penyimpanan yang bisa kita pakai berkali-kali, dia akan simpan dulu di ingatan dia tuh. Namanya main memory. Ya, ya. Nah, kemudian selain primary storage ada juga yang namanya secondary storage. Ya, secondary storage itu di sini baru masuk ke hard disk ya. Kemudian ada CD ya. Pernah lihat kan CD, CDR, CD kepingan yang biasa kalian suka muter-muter MP3 dulu ya atau nonton-nonton film gitu. Nah, itu masuk dalam kategori secondary storage. Sorry, dia masuk dalam kategori offline storage nanti kita bahas. Nah, tapi yang dimaksud dengan secondary storage ini adalah hard disk ya, yang kita pakai di komputer kita nih untuk menyimpan data-data. Nah, kemudian ada yang namanya tertiary. Tertiary storage atau tempat penyimpanan ketiga ya di dalam komputer ya. Di situ ada removable media. Contohnya seperti USB, flash disk ya. Nah, pernah lihat kan? Flash disk. Nah, itu tertiary storage dalam dalam tingkatan media penyimpanan dia masuk dalam kategori tempat penyimpanan ketiga. Dan yang keempat adalah offline storage. Offline storage itu yang tadi VCD, DVD, ya. Nah, kemudian ada yang CD yang bisa kita gunakan untuk RW ya. RW itu kalau Anda pernah beli CD kepingan, kemudian di situ tulisannya CDR dan CDRW. Nah, itu ada artinya. Nah, kalau CDR itu CD itu hanya bisa dipakai untuk membaca saja. Jadi CD read. R itu read artinya. CDR namanya CD read. Ya, CD itu kepanjangan dari compact disc. Ya, bukan celana dalam ya. CD, CD itu compact disc. Compact disc read, CDR. Tapi kalau kalau CDRW, jadi selain R ada W. Kalau R tadi apa? Read. Kemudian W itu adalah menulis. Write. Jadi read and write. Nah, itu kepanjangannya gitu ya. Jadi CD itu bisa dipakai untuk menulis dan membaca. Nah, artinya kalau status atau labelnya itu adalah CDR, berarti CD itu hanya bisa dipakai untuk membaca saja. Jadi dia di burning, datanya hanya bisa dipakai untuk dibaca. Tapi kalau labelnya adalah RW, berarti CD itu bisa di burning untuk dibaca, dihapus dan menulis lagi. Jadi CD itu bisa merekam data yang kita input, kemudian bisa kita gunakan untuk menambah data-data yang lain lagi. Jadi bisa dipakai berkali-kali selama kapasitas CD-nya masih mencukupi ya. Misalnya kapasitas CD itu kan biasanya rata-rata sekitar 600 megabyte. Nah, sementara eh, kalau di burning yang terpakai hanya 100 megabyte, masih ada 500 megabyte yang bisa kita isi kembali datanya. Nah, itu bisa dilihat dari label CD-nya, apakah dia R atau RW. Kalau dia R berarti hanya bisa satu kali burning. Tapi kalau dia RW bisa dipakai berkali-kali sampai kapasitasnya terpenuhi. Nah, jadi caranya itu ya kalau kita mau melakukan backup data ke CD, kita pertimbangan dengan memilih CD yang sesuai dengan jenisnya. Oke.
Nah, jadi media penyimpanan itu ada 4. Ya, primary storage, yaitu memori yang ada di komputernya. Kemudian secondary storage atau disebut sebagai penyimpanan kedua seperti hard disk. Ya, kemudian ada tertiary storage, ya. Di situ ada removable media seperti flash disk, ya. Kemudian yang keempat adalah offline storage, ya, seperti CD, DVD, ya. Apakah bentuknya uh, read atau read and write, gitu ya, baca dan nulis. Ini adalah gambar dari memori yang tadi kita omong-omongin dari awal. Nah, kalau kalian baru melihat memori komputer, ya ini seperti inilah bentuknya. Jadi memori ini adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk digunakan kemudian, ya, seperti ya di dalam komputer itu ada yang namanya cache memory. Cache memory itu adalah ingatan-ingatan yang tersimpan di dalam komputer kita, ya. Nah, misalnya Anda pernah melakukan instruksi apa, itu akan tersimpan, instruksi itu, perintah itu akan tersimpan dalam ingatan itu, ya. Kemudian ada RAM, ya, ada hard disk, ada USB, ada CD, DVD, kemudian memori-memori yang ada pada peralatan-peralatan kamera, ya, seperti memori CF, ya. Kemudian ada MMC. Nah, kalau zaman dulu tuh ada disket tuh. Nah, saya waktu kuliah tuh saya masih ngalamin masih menggunakan disket. Nah, itu disket tuh paling wah, luar biasa tuh. Ada apa, satu kotak ini tuh isinya hanya 144 megabyte. Bayangkan tuh Anda menyimpan 144 mega tuh mungkin hanya bisa satu file Word, ya, atau satu sampai dua file Word. Nah, tergantung juga file Word itu ada gambarnya. Kalau ada gambar ya berarti bisa bisa nggak cukup tuh satu file itu, apa, satu disket. Nah, karena sekarang perkembangan teknologi makin sini makin canggih, yang tadi peralatannya besar bisa menjadi kecil dan efektif bisa dibawa kemana-mana, ya bentuknya seperti ini, ya. Jadi Anda bayangkan tuh, kalau saya buka lagi sejarah komputer, ya, komputernya zaman dulu itu untuk menjalankan satu perintah itu dia butuh ruangan komputer tuh sebesar ruang kelas. Nggak bisa bayangkan tuh. Hanya untuk memerintahkan misalnya, ya, memerintahkan mesin, ya, memerintahkan mesin untuk membuka pintu, bisa mesin itu bisa membuka pagar seperti ini, itu diperintahkan oleh komputer. Komputer itu sebesar ruangan kelas tuh. Nah, sekarang tuh dengan cara mengangkat jembatan aja itu bisa menggunakan handphone komputernya. Jadi teknologinya sudah sampai sejauh itu, secanggih itu malah, ya. Nah, karena didukung juga dengan perangkat-perangkat yang tadinya besar, makin lama makin kesini makin kecil, ya. Nah, kalau kita lihat dari memori ini, memori komputer yang ada di komputer kita, itu gabungan dari beberapa alat yang namanya IC. IC itu integrated circuit, ya. Ini bentuk aslinya tuh yang ini sebenarnya. Ini satuannya di sini. Nah, ini satuan dari bentuk IC. Nah, kemudian dirangkai ke dalam papan elektronik, dibuat beberapa eh, paralel, ya, menjadi beberapa bagian sehingga kekuatannya itu makin lama makin besar. Nah, semakin banyak IC-nya, maka semakin besar juga kemampuan atau kapasitas dari memori itu. Makanya lihat, semakin besar memori, semakin besar juga banyak juga IC-IC-nya yang ada di komputer. Begitu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya personal computer, ya, atau PC, ya. Jenis-jenis dari PC ini ada dua, ya. Kita bagikan dalam dua kategori. Yang pertama berbasis Windows dan yang kedua berbasis iOS atau Mac OS, ya. Nah, yang sering biasa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari itu ya biasanya berbasis Windows, ya. Nah, saya bukan bukan nggak setuju atau nggak suka dengan iOS sih sebenarnya. Sebenarnya komputer iOS itu juga bagus, ya. Artinya secara grafis, kemudian secara performance, nah itu bagus gitu, ya. Bahkan grafisnya lebih bagus dari Windows biasanya. Namun ada beberapa fitur atau yang menurut saya, ya, sesuai dengan kebutuhan juga sebenarnya, buat disesuaikan dengan kebutuhan saya, karena saya biasanya lebih banyak menggunakan
komputer untuk buat aplikasi, untuk membuat desain, membuat user interface. Saya banyak banget aplikasi-aplikasi itu semua berjalan di atas platform Windows. Jadi ya saya terbiasa menggunakan platform Windows gitu ya. Bukan berarti saya nggak suka dengan iOS karena iOS lebih jelek atau bukan gitu loh. Menurut saya bagus juga. Nah, tapi saya udah terbiasa aja. Jadi faktor behavior aja, faktor kebiasaan kita ya. Nah, jadi eh, kalau ditanya bagusan mana iOS sama macOS sama Windows, kalau saya sih bilangnya ya gimana kebutuhan kamu. Kalau kamu lebih butuh hanya untuk apa namanya keperluan untuk bisnis ya mungkin kamu cocok pakai pakai iOS gitu ya karena itu juga bisa meningkatkan performance dan trust orang ke kamu. Tapi kalau saya lebih banyak duduk di depan komputer mengerjain aplikasi terus bikin apa software gitu ya. Nah, jadi lebih lebih mudah menurut saya pakai Windows karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung ke Windows gitu ya untuk saat ini. Ya mungkin karena pangsa pasarnya orang banyak menggunakan Windows sehingga aplikasi-aplikasi yang dibuat itu diperuntukkan lebih banyak dispesialkan untuk Windows gitu. Oke. Nah, ini personal komputer ya. Ini eh oke, sebenarnya ini ada satu video sih sebenarnya saya pengen liatin, tapi saya coba nanti buka deh. Oke. Nah, apa yang disebut dengan personal komputer atau bisa disebut dengan desktop komputer? Kenapa disebut dengan desktop komputer? Karena dirancang pada semua. Jadi gini, komputer ini dirancang untuk ditempatkan di atas meja, sehingga disebut dengan nama desktop, ya. Jadi memang dirancang untuk ditaruh di atas meja supaya kita bisa menggunakan. Makanya disebut sebagai komputer desktop. Nah, selain itu juga ada yang namanya mobile computer dan mobile device, ya. Nah, mobile computer itu seperti yang ada di gambar ya, kayak notebook gitu ya. Itu masuk dalam eh, kategori mobile computer. Ya, kenapa disebut mobile computer? Karena dia mudah dibawa kemana-mana dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa ditangani di komputer desktop, gitu ya. Nah, bedanya apa dengan komputer desktop? Ya, bedanya itu aja, bisa dibawa kemana-mana. Kalau komputer desktop kan masa kalian harus bawa monitor, harus bawa CPU. Nah, sementara kalau notebook kan kalian bisa bawa satu perangkat itu bisa dibawa pakai kemana-mana kan. Itu aja sih bedanya. Nah, cuman dari sisi harga juga biasanya lebih mahal ya karena dilihat dari efisiensi dan eh, apa namanya efektivitas perangkat. Nah, kemudian selain mobile komputer ada juga mobile device ya, seperti yang ada di layar ini ya, PC tablet ya. Kalau di Apple itu kan ada namanya iPad ya. Kalau di Samsung namanya tablet ya, PC tablet. Nah, jadi dia menyerupai seperti papan tulis ya atau papan board ya yang biasa kita pakai untuk ujian-ujian ya, biasa ujian-ujian atau ikut kalau waktu kuliah apa sempat merasakan eh, ikut tryout dan segala macam biasanya kan disuruh pakai papan. Nah, papan alas buat nulis. Nah, dengan ide itu akhirnya perusahaan teknologi membuat ide papan yang tadinya dipakai buat alas nulis dibuat menjadi perangkat seperti ini supaya bisa menggantikan papan yang tipis itu menjadi komputer. Jadi sampai ke situnya idenya. Nah, kemudian papan ini dapat menulis pada layar menggunakan pena digital atau pen apa namanya pen pen touch namanya ya. Kemudian biasanya juga digunakan untuk membuat suatu catatan ya. Nah, kalau ke sini sering juga digunakan oleh para konten-konten kreator dalam membuat desain ya, dalam membuat animasi ya.
atau mengedit sebuah gambar menjadi animasi atau membuat gambar menjadi gambar abstrak atau kaligrafi ya itu biasa digunakan oleh para konten-konten kreator. Kemudian ada juga eh, penjelasan ya ini mobile computer dan mobile device. Nah, apa saja perangkat mobile? Nah, kalau kita bedakan perangkat mobile device itu pertama ukurannya cukup kecil untuk dibawa dan bisa dimasukkan ke dalam kantong ya. Berarti sama seperti ini ya. Ini kan mobile device nih. Ini apa? Handphone saya ini mobile device ya. Jadi bisa dimasukin ke kantong saya. Nah, terus selain dia bisa dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam kantong, dia juga sudah otomatis internet enable atau internetnya aktif ya. Selain itu, selain bisa internet, dia juga bisa telepon dan bisa mengirim pesan ya. Atau dengan kata lain namanya smartphone. Ya, kenapa disebut smartphone atau telepon pintar? Karena selain dia bisa nelpon dan nulis pesan, dia bisa juga melakukan browsing ya. Dan dia sekarang juga bisa melakukan kontak video ya atau video call. Nah, sampai ke situ ya. Bahkan bisa membuat catatan atau misalnya melakukan conference seperti ini ya, kita conference ini kan eh, salah satu keunggulan dari smartphone. Bahkan di dalam smartphone itu ada fitur yang bisa memberitahukan kita bahwa eh, aktivitas kita dalam satu hari itu kita berjalan berapa kilometer. Nah, itu sampai ke situ tuh. Bahkan dia bisa ngitung jumlah tekanan darah atau gerakan kita. Kalau kita kurang bergerak dalam satu hari, dia akan infokan bahwa oh Anda kurang jalan, Anda kurang minum air, kan sampai ke begitu, sampai seperti itu. Jadi itu yang namanya smartphone, dia bisa baca aktivitas kita. Nah, oke. Kemudian ada yang namanya eh, komputer handlet, ya. Komputer handlet itu adalah komputer yang bisa kita genggam, komputer yang bisa kita remote, ya. Istilahnya komputer remote lah ya, atau komputer kontrol gitu ya. Jadi kita bisa menggerakkan sebuah benda, mesin dengan mengontrol langsung lewat komputer kita. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya itu mungkin kayak di mungkin kalau di Eropa nggak tahu di Indonesia ada nggak ya? Jadi kayak jembatan gitu ya. Jembatan tuh bisa dibuka tuh. Tuh. Nah, jembatan tuh bisa dibuka. Nah, kalau ada kapal pesiar yang mau lewat di bawah jembatan itu, nanti jembatannya akan kebuka, keangkat sedikit, terus kapal pesiar tuh lewat di bawahnya tuh. Setelah udah lewat, jembatan turun. Nah, itu yang mengendalikan jembatan itu ya komputer ini, ya komputer handler namanya, ya digunakan. Nah, terus ada juga sekarang juga dipakai untuk para petugas-petugas meter ya, apakah PLN atau PDAM dalam mencatat berapa rekening listrik atau rekening airnya. Nah, itu bisa di nah itu namanya kategori komputer handler. Nah, itu masuk dalam smartphone juga ya. Jadi yang tadinya komputer itu hanya dipakai hanya untuk satu aktivitas, dalam smartphone itu bisa dialihkan semua ya. Semua apapun yang ada di smartphone itu semua bisa ada semua ya. Nah, perkembangannya seperti itu sekarang. Nah, kemudian ada juga yang namanya PDA ya. Kemudian nah PDA ini yang dulu cikal bakal adanya tablet ya. Jadi komputer atau perangkat yang digunakan untuk membuat appointment ya, mencatat alamat, kalkulator dan catatan-catatan. Nah, tapi dia belum bisa dipakai telepon, tapi hanya untuk mencatat ya, menggambar, motret. Nah, tapi setelah dikombin, dikolab apa perangkat-perangkatnya menjadi smartphone, ya. Oke. Nah, kemudian sampailah di teknologi yang sekarang kita gunakan, yang namanya smartphone. Smartphone yaitu telepon dengan kemampuan internet, internet enable, dan internet enable itu artinya internetnya itu otomatis on, gitu ya. Ketika pakai smartphone itu pasti on.
kemudian memiliki fitur sama seperti PDA. PDA tuh yang ini. Nah, Nah, dia sama kayak punya kalender, bisa bikin buku appointment, bisa buat buku alamat, kalkulator ya. Nah, sama juga seperti itu. Selain itu juga kelebihan yang lainnya, dia bisa melakukan apa? Komunikasi ya, komunikasi jarak jauh baik itu komunikasi uh, voice atau komunikasi video ya. Nah, saya kira itu. Kemudian selain itu juga ada yang namanya game konsol. Nah, game konsol itu seperti ini ya. Pernah lihat kan? PlayStation, PSP ya. Nah, atau zaman dulu tuh kalau yang bis ada yang ngerasain Sega gitu ya, Nintendo. Nah, kalau zaman saya tuh Nintendo ya, dulu ya, Nintendo kita main Mario Bros tuh, game-game Mario Bros tuh ya itu udah awal-awalnya dari Nintendo itu. Nah, terus ke Sega, dari Sega ke PlayStation, sekarang ada Xbox gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori komputer game konsol ya. Jadi bisa mengendalikan objek menggunakan game konsol ya. Misalnya kalau kita tekan main bola gitu ya, tekan nendang, tekan X atau tekan kotak, wah itu dia bisa nendang di gawang gitu ya. Nah, atau misalnya kalau menggunakan apa arah panah ya, kalau dia maju mundur bisa lompat itu menggunakan atas bawah atau kiri kanan gitu ya, arah panah. Oke, kemudian ada juga yang namanya embed komputer. Embed komputer itu komputer sengaja komputer yang diciptakan khusus untuk tujuan yang khusus. Nah, dalam arti digunakan dalam industri seperti mobil gitu ya, pembuatan mobil. Nah, di dalam mobil itu sudah disiapkan beberapa sensor-sensor di dalam mobil itu untuk membantu mengurangi tingkat kematian pada saat kecelakaan. Ya. Misalnya, ada sensor yang mengaktifkan airbag. Ya. Ketika dalam tekanan tertentu, maka airbag mobil itu akan keluar. Dan itu dipercaya bisa membantu melindungi kepala si pengemudi atau penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Yang tadinya nggak punya airbags ya, amit-amit ya, begitu tabrakan, kepalanya hancur. Tapi begitu ada airbag, ya paling cuma lecet sedikit lah ya. Gitu. Jadi paling nggak mengurangi risiko itu. Nah, kemudian selain itu juga uh, mobil-mobil sekarang juga punya sensor ketika safety beltnya belum diaktifkan, maka si mobil itu nggak bisa di starter. Nah, itu juga dalam rangka safety ya. Artinya mobil tidak akan nyala ketika safety belt itu belum aktif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu si pengemudi aman di jalan. Artinya keselamatan pengemudi gitu ya. Nah, kemudian ada juga mobil yang tidak bisa di starter kalau pintunya salah satu pintunya tidak rapat atau kurang rapat. Nah, itu tujuannya juga sama supaya melindungi pengemudi dan tidak mencelakakan orang banyak juga gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu. Nah, kemudian dilengkapi juga namanya fitur yang lain ya seperti kayak peta GPS ya. Ada yang namanya data GPS ya, kita bisa melihat lokasi atau jarak tertentu ke suatu tujuan dengan melihat data GPS yang ada di eh, mobil. Nah, kemudian sekarang tuh mungkin sudah jarang dipakai kalau di mobil ya, tapi yang sering saya lihat itu kayak di pesawat ya, kayak di pesawat Garuda, kemudian pesawat Batik ya, Batik Air. Nah, itu di setiap kursi di belakang itu kita lihat ada layar. Nah, layar itu yang menampilkan tuh data GPS tuh. Oh, pesawat dari Jayapura ke Makassar misalnya, kita bisa lihat tuh, bisa lihat eh, sudah sampai di atas mana gitu ya. Nah, bisa kelihatan dari peta GPS itu. Nah, itu disebut sebagai embedded computer. Nah, komputer yang dibuat untuk khusus ya, khusus khusus misalnya untuk perjalanan dalam kendaraan atau pesawat gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada video sebenarnya.
Saya pengen kasih lihat, tapi saya harus buka dulu file PowerPoint-nya. Mudah-mudahan masih ada ya. Oke, mudah-mudahan masih ada nih. Hmm, Bentar, sebentar. Nah, ini gini, saya pengen lihat perkembangan komputer saat ini. Nah, sekarang saya coba buka aja deh videonya ya. Saya buka aja videonya deh. Hmm. Hmm, oke. Mana ya? Sebentar. Nah, saya pengen liatin yang ini nih. Kok nggak kelihatan? Oke, saya buang aja di sini. Kita lihat di sini ya. Mudah-mudahan dia bisa ke play di sini nih. Oke, ini perkembangan komputer yang sekarang ya. Itu Minecraft ya. Keren banget. Ya, itu yang sekarang sedang dikembangkan sama Microsoft ya. Itu namanya Microsoft HoloLens ya, dengan menggunakan teknologi hologram. Nah, jadi dan sekarang sudah terwujud ya menjadi istilahnya sekarang tuh kayak metaverse ya. Jadi itu yang sekarang sedang dikembangkan ya, kayak si Mark Zuckerberg itu dia membuat metaverse ya, karena dia beranggapan bahwa di kehidupan ke depan ini akan berkembang
orang tuh bisa bekerja tidak di dunia nyata saja, tapi bisa juga bekerja di dunia maya, gitu ya. Jadi misalnya sekarang nih saya bisa bekerja sebagai dosen di dunia nyata, ya kita mengajar ya, walaupun saya masih menghadap laptop, tapi kita mengajar di dunia nyata. Tapi misalnya nanti akan dibikin macam sebuah dunia dunia maya yang orangnya di dalam itu kita nggak saling kenal, tapi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa bersaing, kita bisa di hire di pekerjaan dunia maya, dan itu bayarnya juga bisa bisa fantastis juga tuh. Makanya sekarang tuh ada yang namanya teknologi apa ada yang pernah denger ini nggak? Saya punya buku nih namanya nih. Aduh, kelihatan nggak? Baca nggak? Ada yang pernah baca ini atau sedang main? NFT namanya. NFT itu non tangible token ya. Itu ada eh, kalau kalian punya keahlian untuk membuat gambar 3D ya, gambar tiga dimensi, terus bisa dibuat dalam bentuk eh, animasi, wah itu bisa dijual tuh, dijual. Nanti dijual tuh misalnya dalam bentuk NFT, wah itu mahal tuh ya. Dan misalnya kalian pakai kolaborasi dengan brand-brand tertentu, wah itu bakal jadi laku keras tuh. Misalnya bikin gambar fashion untuk label eh, Zara misalnya, itu kan itu brand bagus kan. Nah, atau misalnya bikin fashion atau bikin bikin fashion untuk sepatu ya, Adidas misalnya. Nah, itu juga ini dalam bentuk NFT tuh. Wah, itu dijual mahal tuh, yang kayak begitu. Nah, jadi ke depan ini tantangan kalian atau kita ke depan itu ada seperti itu aktivitas. Kayak kita bisa bekerja di dunia maya yang tidak secara fisik kita nggak bersentuhan, secara fisik nggak kita berhadapan langsung tatap muka, tapi secara maya kita bisa berjabat tangan, bisa colek-colekan gitu ya. Itu dalam di dunia seperti itu ya. Makanya ada yang diciptakan yang pakai alat yang pakai kamera apa kacamata artificial intelligence, terus ya sampai sejauh itulah pokoknya. Nah, itu perkembangan komputer yang sedang terjadi dan sedang berkembang saat ini gitu ya. Ya, itu mudah-mudahan video tadi bisa memberikan pencerahan, membuka wawasan kita semua tentang pentingnya kita belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun bukan bidang yang kita tekuni, itu sih poinnya. Ya. Jadi walaupun ini adalah bidang yang bukan menjadi konsentrasi kalian dalam studi, tapi secara pemahaman kalian harus tahu bahwa teknologi sekarang tuh sudah berkembang sampai ke tahap seperti itu, ya. Oke. Dan itu tadi video menjadi video terakhir penghujung di pertemuan hari ini, dan mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan mungkin terkait dengan materi-materi sebelumnya atau terkait dengan video yang saya sampaikan, silahkan. Ya, silakan. Oke, ya. Ya, kalau itu sebenarnya kita belajar lagi ya pertanyaannya artinya eh, bertanya kenapa harus pakai bahasa Inggris itu ya? Kenapa sih kita nggak pakai bahasa Inggris aja lah sekalian lah ya? Kan ada istilah gitu ya. Aduh, saya nggak bisa nih bahasa Inggris. Yang saya tahu bahasa Inggris karena saya orang Tobati kan gitu. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu memang sudah dari jauh-jauh itu ya, sebelum Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Dua itu memang sudah disepakati ya, seperti eh, beberapa negara NATO dan segala macam itu mereka menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa universal. Ya, artinya orang Rusia, orang Jerman, orang Amerika, orang Inggris juga itu pengen berkomunikasi pasca Perang Dunia itu, dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris itu dianggap
bahasa yang paling tua mungkin ya di dunia. Artinya di samping itu juga kan bangsa yang paling besar ya, banyak yang menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian kebetulan juga mungkin yang membuat komputer itu juga orang Inggris kan gitu ya. Jadi otomatis dia membuat perintah-perintah itu juga menggunakan bahasa yang biasa dia gunakan dan bahasa yang dia pahami. Nah, seperti itu. Ya, makanya ya kita sebagai orang Indonesia ya menyesuaikan saja lah, ya toh. Daripada kita mau bikin pakai perangkat baru ya, paling tidak kita harus bisa rancang bahasa pemrograman ya. Misalnya saya mau bikin bahasa pemrograman menggunakan bahasa English misalnya, kan bisa juga sebenarnya ya. Tapi kan sudah banyak juga bahasa pemrograman yang digunakan secara universal. Intinya kita hanya mengikuti, menyesuaikan. Ya, tapi seandainya kalau dulu itu yang menciptakan itu adalah orang Indonesia ya, wah itu pasti komputer itu pasti bakal bahasa Indonesia ya. Pasti nggak ada istilah start tuh. Pasti yang jadi istilahnya tuh mulai ya, gitu ya. Atau stop itu nggak ada itu. Atau bahasa cancel itu nggak ada. Nah, yakin apa percaya nggak? Sekarang itu kehidupan kita sehari-hari itu banyak meminjam istilah-istilah yang ada di komputer. Misalnya, cancel, cancel, cancel. Misalnya kayak gitu ya. Eh, kita jadi nggak ke sana? Ah, di cancel nih. Itu kan istilah cancel itu kan istilah yang biasa muncul di komputer, ya. Misalnya, oke, kita skip aja. Acaranya kita skip. Itu skip itu juga kata yang sering muncul di komputer sehingga membrainwash kita, membrainwash orang untuk berbicara menggunakan bahasa komputer sebenarnya itu bahasa manusia juga gitu ya karena yang bikin itu kan manusia jadi kita ke distract ke istilah itu dan kebetulan orang yang menyampaikan itu dia sering menggunakan komputer kan gitu nah jadi misalnya kayak gini ya udah filenya itu kamu ekspor aja itu menjadi file apa itu kan bahasa komputer sebenarnya. Nah, jadi bahasa yang sering muncul di komputer dan itu bahasa-bahasa logika ya bahasa-bahasa logika yang mampu membantu orang-orang tuh untuk memahami itu makanya istilah itu juga sering muncul di handphone kita gitu ya ada accept, accepted ya. Eh, ada muncul lagi misalnya eh, login log out kan gitu ya. Eh, kemudian ada lagi eh, public istilah-istilah itu kan yang sering muncul di komputer. Nah, itu yang makanya menjadi eh, kebiasaan baru kita dalam berkomunikasi dengan siapa saja. Ya, saya pikir itu tadi pertanyaan bagus ya. Jadi bisa berkolaborasi kita juga. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Siap, silakan. Oke, gimana gimana? Kenapa yang satu Windows, yang satu Apple begitu ya? Oke, uh, jadi sebenarnya itu produk yang dibuat dari dua orang yang bersahabat ya. Mereka itu sebenarnya sahabat. Misalnya kayak si Steve Jobs dengan Bill Gates itu mereka itu dulu teman main, teman zaman kuliah gitu ya. Nah, mereka tuh orang pintar, mereka bisa bikin perangkat, bisa bikin aplikasi dan keduanya itu memiliki eh, apa apa jiwa yang ngulik gitu ya. Nah, dalam hal ini dia bikin perangkat apa segala macam. Nah, kemudian kebetulan dua-duanya itu saling mensupport, maksudnya saling membackup dan segala macam. Nah, tapi memiliki brand sendiri-sendiri. Nah, kemudian mereka coba memasarkan di zaman mereka gitu ya, waktu di negara tempat mereka tinggal gitu ya. Nah, akhirnya
makin ke sini makin besar, makin makin apa namanya, makin luas ininya. Ya, jadi ceritanya ya, kalau itu ada filmnya sebenarnya ya, antara persahabatan Bill Gates dengan Steve Jobs itu, Masih penemu, ngajar, ya sedikit lagi. harus dirawat. Oh ya, Jadi harus ada yang ngejaga, karena pulang anting kan itu iya, ngurusin itu. oh iya ada. Ya, mohon maaf, sorry tadi ada yang salah ya, apa, ibu saya nelpon. Ya, jadi sebenarnya tuh produk yang besar sekarang itu, ownernya tuh atau foundernya itu, mereka tuh dua sahabat ya. Nah, si Steve Jobs dengan Bill Gates ini, eh, apa namanya, sahabat yang bersaing tapi secara secara sehat gitu ya persaingannya. Dan itu menjadi motivasi atau inspirasi banyak orang tuh sampai sekarang gitu. Dan mereka mengeluarkan operation system ya, yang sekarang kita kenal, kayak Microsoft itu punyanya Bill Gates, dan si Steve Jobs itu dia memiliki Apple gitu ya, atau iOS. Nah, tentu ada perbedaan apanya Windows dengan Apple ya. Jadi si Windows dia lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan office ya, administrasi dan segala macam. Sementara kalau Apple dia bekerja memanfaat apa, mengejar keunggulannya itu lewat tampilan dan grafis-grafisnya. Nah, sebenarnya dua-duanya itu juga dibutuhkan oleh masyarakat atau user juga. Nah, tergantung user yang memilihnya. Ternyata user ada juga yang memilih lebih nyaman menggunakan iOS daripada menggunakan Windows. Ada pun juga yang sebaliknya. Nah, jadi kalau kita bilang sih lebih lebih asik pakai mana? Apa pakai Windows atau pakai Apple misalnya, atau pakai Mac ya? Komputernya bisa pakai Mac. Ya, saya sih sebenarnya kembalikan ke kebutuhan masing-masing. Sejauh mana kalian mau menggunakan komputer itu untuk menunjang pekerjaan kalian? Kalau hanya sebatas ngetik-ngetik gitu ya, pakai Mac juga nggak apa-apa lah, ya kan? Tapi kalau hanya mau pakai untuk bikin animasi atau bikin software atau bikin apa, video-video yang membutuhkan efek-efek visual yang besar, ya saya lebih senang menggunakan Windows ya, karena banyak saya udah menginvestasikan software-software saya ke software Windows. Itu sudah sejak dulu ya. Seandainya kalau saya dari dulu menggunakan Apple, mungkin saya lebih senang pakai Apple. Jadi sebenarnya jadi dikembalikan lagi ke kebutuhan ya. Jadi eh, kalau kita disuruh bandingkan ya, saya paling nggak bisa membandingkan, dua-duanya bagus, tapi kalau kita mau ini pilih, ya kembalikan lagi ke kebutuhan, kebutuhannya mau kemana ya. Tapi itu bagus, nanti coba kalian nanti nonton ya filmnya tuh. Film menceritakan tentang dua sahabat tadi ya, Steve Jobs dan Bill Gates. Ada film itu di Netflix juga ada kalau nggak salah. Oke, terima kasih Franz, mungkin ada lagi, silakan yang lain ya, kita masih bisa memanfaatkan waktu ini untuk beberapa waktu tersisa. Oke, jika tidak ada yang bertanya, nah, saya boleh bertanya nih ya, tapi saya nanya ke beberapa orang nih. Saya acak aja nih ya. Saya acak aja nih. Saya pengen bertanya ke siapa ya? Hmm, Rizal Ical. Rizal mana Rizal? Ical, Rizal. Ada orangnya di sini? Oke. Rizal, kamu biasanya pakai komputer itu ngapain aja? Jadi denger lagu, terus apa lagi? Main game apa?
Minecraft, main Roblox. Oke. Nah, kalau seandainya eh, komputer yang kamu gunakan itu ya setiap hari yang sering membantu kamu dalam beraktivitas itu terjadi kerusakan misalnya, berpengaruh nggak dalam aktivitas kamu sehari-hari? Duh, ini saya suaranya hilang-hilang nih si Jalnya. Oke, berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan eh, apakah komputer yang sekarang ini, berarti komputer, Anda setuju ya, komputer ini sangat menunjang pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari ya. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin itu aja satu pertanyaan saja dari saya. Nanti saya coba buatkan beberapa pertanyaan dalam bentuk forum ya. Nanti saya akan sharing di grup seperti biasa. Dan nanti saya akan baca semua tanggapan-tanggapan dari kalian di forum tersebut. Dan kita eh, menjadikan itu sebagai bahan diskusi tambahan di pertemuan minggu depan. Oke. Nah, baik, terima kasih. Saya pikir saat ini cukup materi kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa membahas materi-materi yang lebih dalam lagi dan lebih luas lagi untuk membuka wawasan kita semua terkait dengan pemahaman komputer dan aplikasi komputer. Ya, sekian dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat oke. Ya, sama terima kasih. Ya, sama. Papa banyak ya orang Papua ya. Oh, kan papa ini ya kerja